Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Asdi dengan stambuk F1G1200019. Kali ini saya akan membahas tentang chapter 3 dengan judul The Project Management Process Group. Pengertian. Project Management Process Group adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola proyek secara sistematis sepanjang siklus hidup proyek. Terdapat 5 kelompok proses yang membentuk Project Management Process Group. Yang pertama, inisiasi atau memulai, di mana kelompok proses memulai adalah langkah awal dalam mengenali dan memulai sebuah proyek. Yang kedua, ada planning atau merencanakan, di mana kelompok proses merencanakan melibatkan pengembangan rencana proyek yang komprehensif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga ada executing atau melaksanakan, di mana kelompok proses melaksanakan melibatkan pelaksanaan rencana proyek yang telah dibuat pada kelompok proses merencanakan. Yang keempat ada monitoring and controlling atau memantau dan mengendalikan, di mana kelompok proses memantau dan mengendalikan berfokus pada pemantauan kemajuan proyek. Yang kelima ada closing atau menutup, di mana kelompok proses menutup dilakukan ketika proyek telah selesai atau dihentikan. Mapping the process group to the knowledge area adalah proses mengaitkan atau memetakan kelompok proses manajemen proyek ke dalam area pengetahuan yang relevan. Grup manajemen proyek mengacu pada kelompok-kelompok proses yang terdiri dari serangkaian aktivitas terkait yang dilakukan dalam manajemen proyek. Menurut standar manajemen proyek PMBOK atau Project Management Body of Knowledge yang dikembangkan oleh PMI atau Project Management Institute, ada 5 grup proses manajemen proyek. Yang pertama, grup proses perencanaan, lalu grup proses pelaksanaan, selanjutnya ada grup proses pemantauan dan pengendalian, lalu ada grup proses penutupan dan grup proses penginisiasian. 10 area pengetahuan yang diakui oleh Project Management Institute atau PMI, yaitu yang pertama, Integration Management atau manajemen integrasi, di mana memastikan koordinasi yang efektif antara semua elemen-elemen proyek. Yang kedua adalah Scope Management atau manajemen ruang lingkup yang menetapkan, mengelola, dan mengendalikan ruang lingkup proyek. Yang ketiga ada Time Management atau manajemen waktu, di mana mengelola jadwal proyek, mengidentifikasi, dan mengatur aktivitas proyek. Yang keempat ada Cost Management atau manajemen biaya yang mengestimasi, mengalokasikan, dan mengendalikan biaya proyek. Yang kelima ada Quality Management atau manajemen kualitas, di mana mengidentifikasi standar kualitas, memastikan pemenuhan kualitas, dan mengendalikan kualitas proyek. Selanjutnya ada Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia, di mana manajemen ini mengelola tim proyek, pengembangan tim, dan komunikasi tim. Lalu ada Communication Management atau manajemen komunikasi, di mana ia merencanakan, mengelola, dan mengendalikan komunikasi proyek. Lalu ada risk management atau manajemen risiko yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko proyek. Lalu ada procurement management atau manajemen pengadaan yang mengidentifikasi kebutuhan pengadaan, memilih vendor, dan mengelola kontrak. Lalu selanjutnya ada stakeholder management atau manajemen pemangku kepentingan yang mengidentifikasi, melibatkan, dan mengelola pemangku kepentingan proyek. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.